Tahukah kamu, 10-20% anak di Indonesia itu didiagnosis ADHD. Dan tahukah kamu, ADHD itu adalah penyakit genetik atau bawaan dari lahir. Fakta lainnya adalah, ADHD juga tidak bisa disamakan dengan autisme. Nah, kudapan hari ini kita akan membahas tentang ADHD dari mulai anak-anak sampai dewasa. Bagaimana penanganannya, lalu apa saja problem yang terjadi di lapangan. Tamu kita hari ini adalah Dr. James Dharma Puspita Aloysius. Beliau adalah seorang dokter psikiatri di Brawijaya Klinik Kemang dan Sentra Medica Hospital Cisalak, Jakarta. Ia juga seorang founder dan admin dari Indonesian ADHD Community. Kita saksikan saja obrolannya bersama Dr. James di kudapan hari ini. Menurut dokter, saya punya ADHD nggak? Sekilas. Nggak boleh. Kalau di Indonesia namanya GPPH ya, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Oh, ada terjemahannya? Iya, Baru itu tahu. ada. Jadi bukan berarti dia tidak bisa konsentrasi sebenarnya. Makanya kan ada orang bilang ADHD itu namanya salah. Karena bukan attention deficit sebenarnya. Karena kalau kita lihat Langsung saja dok, kita hari ini kudapan kita hari ini soal ADHD. Sebenarnya saya pengen juga ngobrol ADHD buat dewasa gitu, karena kalau anak-anak kan mungkin sudah common ya, tapi di dewasa ini. Tapi boleh kita mulai dari yang paling basic dulu. Sebenarnya apa sih ADHD itu dok? jadi ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder. Jadi kayak itu tuh sebenarnya gangguan neurodevelopmental ya. Jadi itu gangguan perkembangan sebenarnya. Makanya itu diagnosnya mulai dari usia 4 tahun. 4 tahun sampai nanti dia bisa berlanjut sampai dewasa gitu. Utamanya memang attention deficit hyperactivity disorder. Jadi 3 tuh yang bikin jadi poin utamanya ya. Hiperaktivitas, inatensi, nggak bisa konsentrasi, ya sama impulsif. Ketiga itu yang biasanya jadi ciri utamanya ADHD gitu loh. Cuma walaupun itu judulnya attention deficit hyperactivity disorder, kalau di Indonesia namanya GPPH ya, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Oh, ada terjemahannya? Ya, Baru itu tahu. ada GPPH namanya. Nah itu patofisiologinya atau misalnya penyebabnya itu kan karena ada sesuatu di otak ya, ada gangguan neurotransmitter di otak gitu. Dan itu tuh jadi sebenarnya tidak sesimpel kita gampang menentukan seseorang dengan impulsif, nggak bisa konsentrasi atau hiperaktif gitu. Artinya kalau kita ngelihat dari jenisnya, apakah itu satuan atau bisa jadi kombinasi ketiganya? Itu bisa gampangnya gini, kita biasanya nggak ngelihat dari gejala centang gitu loh. Sebenarnya kayak DSM atau PPDGJ itu memang untuk penegakan diagnostik. Itu kita dapat lihat kriterianya, terus kita cocokin. Cuma kalau kita klinisi itu biasanya kita ngelihat dari patofisiologinya. Jadi dari otaknya itu memang masalahnya di mana. Kayak contoh impulsif nih, impulsifnya ADHD itu kan kita patofisiolog karena kita tahu bahwa ada sesuatu di prefrontal cortex. Ya, biasanya kita gampangnya untuk awam kita bilangnya ada 2 neurotransmitter di situ, norepinefrin sama dopamin. Ya, yang anggaplah kita bisa bilang kurang di situ. Nah, area prefrontal cortex itu area ngerem. Ya, area ngerem. Jadi ketika orang itu prefrontal cortexnya bermasalah, ngeremnya jadi susah. Gitu. Makanya kan sebenarnya hiperaktif, inattention, sama impulsif. Itu kan sebenarnya fungsinya ngerem semua. Gitu. Jadi, tapi pertanyaannya adalah itu genetik, artinya memang given, atau sesuatu yang bisa di-trigger. Jadi asalnya dia baik-baik aja, terus at some point gitu dia mengalami itu. Ini
prosesnya gimana? Itu neurodevelopmental ya. Jadi itu memang kita bisa bilang itu dibawa dari lahir gitu. Jadi ya at some point kita bilang itu genetik sih. Jadi bukan sesuatu yang di-develop karena behavior, karena kebiasaan gitu-gitu ya? Enggak. Kita tiba-tiba bisa ADHD nggak mungkin. Oke. Jadi itu bawaan ya. Cuma yang sering terjadi gini, prefrontal cortex itu area yang paling sering bermasalah ketika memang ada masalah di tempat-tempat lainnya. Misalnya contoh pasien depresi, pasien cemas, itu prefrontal cortexnya biasanya bermasalah juga. Gitu. Makanya sering banget pasien datang ke aku, dok kayaknya saya ADHD deh gitu. Terus runut gitu, enggak gitu. Yang masa kecilnya udah baik, terus tiba-tiba sekarang dia nggak bisa konsen gitu kan. Nah, karena ternyata memang ada gangguan kognitif di kognitif misalnya gara-gara depresi gitu. Karena si neurotransmitter yang bikin depresi itu ngaruhin dopamin sama norepinefrin di prefrontal cortex juga. Gitu. Artinya symptoms itu bukan melulu di-trigger oleh ADHD. Ya, bisa jadi oleh kondisi yang lain gitu ya. Jadi penegakan diagnosis yang fix untuk ADHD itu apa aja prosesnya? Paling enak degakin diagnosis ADHD itu anak-anak. Karena kan neurodevelopmental disorder ya. Memang kita ketemu di masa kecil, itu anak nggak bisa konsen, nggak bisa diem, nggak bisa perhatian sama yang harusnya dilakuin gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, itu fungsinya rem. Ya, jadi bukan berarti dia tidak bisa konsentrasi sebenarnya. Makanya kan ada orang bilang ADHD itu namanya salah. Karena bukan attention deficit sebenarnya. Karena kalau kita lihat di buku textbook itu tuh bukan attention deficit, itu selective inattention. Jadi dia atensinya justru milih-milih. Iya. Hal-hal yang bisa nge-trigger stimulus ke dia gitu ya. Hal-hal yang dia suka. Itu dia bisa. Tapi ketika hal yang dia nggak suka itu kesulitan buat dia. Makanya kan kita bilang kalau dia kita bilang remnya. Orang duduk manis ngerjain sesuatu yang dia nggak suka itu kan butuh rem yang kuat ya gitu loh. Jadi tadi balik ke diagnosis tadi, artinya proses dia penegakan diagnosisnya bisa dilihat dari behavior. Apakah perlu ada cek patologis misalnya kondisi otaknya segala macam? Itu nggak sampai itu. Sebenarnya ada sih beberapa pemeriksaan. Tadi aku lupa untuk jelasin ya. Jadi untuk diagnostik paling gampang kita mulai dari anak-anak. Makanya saya paling gampang kalau ADHD walaupun orang tua, walaupun udah dewasa gitu ya, paling gampang ketemu orang tuanya. Orang tuanya gimana? Anaknya gimana waktu pas TK, waktu pas SD itu udah paling gampang. Tapi kalau datang-datang nggak ada data dari orang tua itu susah biasanya, karena kan neurodevelopmental ya. Gitu. Kalau dewasa kita biasanya nggak nemu ADHD sampai komorbidnya kita betulin biasanya. I see. Biasanya kalau ADHD dewasa tuh datang dengan komorbid. Gitu. Bisa udah ada depresi, udah ada cemas, udah ada gangguan kepribadian gitu. Terus setelah kita betulin satu-satu, itu baru tuh semuanya udah beres, kok masih sisa gitu. Nah itu tuh baru bisa kita nemu biasanya. Agak susah untuk mendiagnosis ADHD dewasa. Mungkin kayak teman-teman yang suka nyari diagnosis ke dokter gitu, itu seringkali nggak nemu tuh. Karena dokternya nggak mau langsung mendiagnosis ADHD gitu. Susah karena itu ketutup banget kalau. Balik lagi kalau dia depresi, kita tahu dari mana itu nggak bisa konsentrasi karena depresinya atau memang karena dia ada ADHD-nya gitu. Karena elemen developmentalnya tadi berbeda dengan dewasa dan anak ya. Kalau anak-anak kan memang developmentalnya dari kecil ya. Dewasa juga. Jadi nggak ada ADHD baru dewasa tuh nggak ada. Dia pasti dari kecil, terus berlanjut sampai dewasa. Gitu. Masuk akal. Menarik nih. Artinya sekarang karena mungkin terminologi ADHD itu cukup populer, bahkan beberapa orang jadi merasa dapat privilege karena ADHD. Artinya sekarang banyak yang datang ke dokter walaupun udah dewasa merasa ADHD. Cukup banyak sih, dan itu sebenarnya di teman-teman psikiater banyak yang suka ngobrol gitu. Bro, sekarang parah banget datang-datang minta diagnosis ADHD gitu kan. Terus udah itu maksa lagi, ada yang maksa gitu sampai. Ada yang maksa pengen ada yang maksa. ADHD. Ada yang sampai nyari dokter puter sampai dapat ADHD gitu. Menarik. Tapi mungkin nggak ada korelasinya antara misalnya informasi yang sekarang beredar banyak. Misalnya saya nemu ada riset misalnya yang memang mengaitkan antara banyak informasi tentang
ADHD di sosmed, misalnya di media sosial gitu-gitu yang memang misleading atau apa dan segala macam. Akhirnya orang merasa ini gua nih, Ya. ini gua. Apakah itu ada hubungannya? Itu ada. Jadi gini, kan aku lihat penelitiannya tuh bahwa sebenarnya hampir lebih dari setengah ya informasi yang keluar di TikTok itu banyak yang misleading gitu loh, salah tentang ADHD. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada beberapa alasan sih. Satu kan US, kalau informasi datang dari US itu emang terkenal overdiagnosis ADHD. Oke, overdiagnosis. Overdiagnosis ADHD. Balik lagi kenapa kalau US itu kan mostly yang drive-nya itu kan karena pharmaceutical industry mereka kan. Oh, gitu. jualan obat. Iya. Oke. Tapi ya faktor kedua itu karena memang ada banyak ADHD itu mostly kalau udah dewasa komorbiditasnya segudang. Ya, contoh pasien ADHD perempuan itu punya resiko untuk develop BPD, borderline personality disorder, itu lebih kenceng daripada populasi normal misalnya. Wow, oke. Jadi ketika dia didiagnosis BPD misalnya, borderline personality. Kalau potong BPD itu terminologi awamnya apa ya? Borderline personality disorder. Ada nggak istilah? Itu gangguan kepribadian ambang ya kalau di Indonesia. Bukan bipolar itu, beda. Bukan, beda. Jadi kayak biasanya rata-rata perempuan memang kalau di masyarakat mungkin kenalnya yang suka cutting, self harm, pikiran yang bunuh diri gitu. Oke, orang-orang yang cenderungannya untuk menyakiti diri sendiri gitu, secara definisi. Oke. Biasanya sih main diagnosisnya utama diagnosisnya itu karena nomor satu tuh takut sekali ditinggal biasanya. Nah, itu gangguan kepribadian. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan banyak ya di populasi ADHD ya. Jadi itu tuh gangguan ya? Ya. Bukan akal-akalan untuk bisa itu menjaga gangguan. hubungan. Itu gangguan gitu. Aku pernah ngeliat itu beberapa contoh di circleku gitu. Ada orang yang mempertahankan relationship dengan cara menyakiti diri sendiri gitu-gitu. Berarti itu is not about strategi, tapi itu memang itu gangguan. Itu bisa dibetulin malah itu. Oke. Nah, contohnya kayak gitu. Tapi ketika orang itu ada BPD-nya, tapi ada ADHD-nya, dia coba share di media sosial bahwa aku ADHD, makanya gini. Padahal itu bukan trait ADHD-nya. Jadi kesannya, kok aku kayaknya begitu deh gitu. Begitu sampai dokter kan, enggak, bukan yang ini gitu kan. Tapi kan seringkali seolah-olah kayak, yang satu ngerasa kayak gitu, terus yang satunya lain ngerasa kayak gitu juga gitu. Kayak relate kan. Padahal sebenarnya gangguannya udah komorbidnya ADHD, bukan ADHD-nya gitu. I see. Artinya penanganannya komorbidnya? Komorbidnya. Oke. Dan memang ADHD dewasa kita harus beresin biasanya menurut textbook ya, itu komorbidnya dulu memang. Baik. Apalagi dok kira-kira komorbid yang bisa di-generate oleh ADHD yang paling banyak kasusnya? Yang pertama tuh memang BPD yang paling sering pada perempuan ya. Jadi saya sering bilang kalau ADHD itu orang tua biasa kalau pusing, kalau laki-laki pusing di awal, anaknya kalau anak perempuan pusing di akhir. Trennya begitu ya? Karena BPD munculnya tuh di belasan akhir, 20-an awal. Sementara waktu mereka anak-anak perempuan ini masih kecil tuh masih kayak banyak ngomong, lucu gitu kan. Kan biasanya ekspresinya ADHD perempuan itu nggak kayak laki-laki yang lari-lari gitu. Kalau perempuan biasanya ngomong di kelas nggak berhenti-berhenti itu sama teman, sama apa gitu. Kesannya anak pinter. Oke. Makanya sering misdiagnosis yang perempuan. Iya. Kalau yang cowok yang pusing di awal, karena kan nggak bisa duduk di kelas, ribut gitu. Gitu. Oke, make sense. Dok, ada nggak miskonsepsi yang salah tadi? Mostly apa informasi yang masih salah yang beredar di masyarakat tentang ADHD, terutama part di mana mungkin baik anak maupun dewasa. Kira-kira apa sih persepsi atau miskonsepsi yang masih beredar gitu? Kalau anak ya, kalau anak itu rata-rata ini miskonsepsi di masyarakat apa di masyarakat? Di masyarakat ya. Kalau di masyarakat itu seringkali miskonsepsinya ributin antara ADHD sama autism. Oke. Itu yang sering kerancu ya di masyarakat. Penanganannya juga seringkali di dunia medis seringkali kayak dalam tanda kutip disamain gitu. Fundamental bedanya di mana, dok? Beda banget. Autism sama ADHD beda banget pada anak-anak. Autism itu kita mulai diagnosis usia 2 tahun. ADHD nggak bisa kita diagnosis di bawah 4 tahun. Gitu.
misalkan ada guideline sih yang hitung di atas 3 tahun. Itu guideline dokter anak biasanya kalau dokter anak 3 tahun ke atas. Yang terakhir yang saya ingat sih 3 tahun. Kalau untuk jiwa biasanya di atas 4 tahun tuh. Nah, itu biasanya agak susah ngebedainnya kalau bukan profesional. Oke. Autism sama ADHD itu agak susah bedainnya. Karena secara simptom sama, mirip-mirip gitu. Sebenarnya kalau profesional sih gampang ya. Iya. Cuma kalau awam seringkali ngerasa susah ngebedainnya gitu. Dan penanganannya seringkali disamain padahal beda. Oke. Kita udah punya Permenkes 330 tahun 2011 kalau nggak salah. Itu tentang penata laksanaan ADHD ya. Gitu. Itu seringkali orang nggak banyak yang sebenarnya nggak nyaman dengan tata laksana itu gitu loh. Padahal pemerintah udah ngeluarin peraturan Menteri Kesehatannya gitu. Jadi kalau yang sering jadi orang salah pengertian juga ADHD itu butuh obat. Itu suka nggak orang tua suka masih nggak berani ngasih anaknya obat. Oke. Gitu. Padahal memang sebenarnya itu dibutuhin kalau untuk ADHD. Iya. Itu untuk yang anak-anak ya. Iya. Kalau untuk yang dewasa, wah kalau yang dewasa banyak banget. Miskonsepsinya. Oh, maksudnya banyak banget. Paling populer apa tuh? Paling populer ya. Ada 2 sih. Jadi kayak seringkali aku ngeliat ADHD tuh seolah-olah kalau kamu ADHD, kamu harusnya dipahami. Gitu loh. Kamu harusnya lingkungan memahami kamu. Gitu. Padahal harusnya? Menurutku ADHD itu ini masih perdebatan ya, tapi ini pendapat pribadiku. Kalau ADHD itu harusnya ya kita bersaing sama kayak masyarakat yang lain, nggak perlu digolongkan dalam bentuk satu disabilitas yang lo artinya harus punya privilege khusus gitu loh. Gitu. Karena aku generasi ADHD yang dulu belum ada orang nggak tahu itu ADHD apa. Aku didiagnosis tahun 95-96. Dan itu saat-saat dimana siapa sih yang tahu ADHD itu apa pada saat itu kan gitu. Ya di sekolah nggak peduli, nggak ngerasain tugas, ulangan nggak beres ya hukumannya sama gitu loh. Dan akhir-akhir ini aku ngerasa kayak privilege ini justru ganggu gitu loh. Banyak banget pasien-pasienku yang dapat privilege ini ketika dia kuliah dia bingung. Karena dia nggak terbiasa nerima bahwa lu mau ADHD mau nggak diagnosis ADHD atau nggak, dunia ini nggak peduli sama lu. Lu mau dapat privilege di kampus, di sekolah, nanti di dunia kerja nggak ada yang peduli. Lu nggak kerja, nggak perform well ya bodo amat. Ngapain gue mempekerjakan lu ketika gue nggak ada kepentingan kan untuk itu gitu loh maksudnya. Aku kemarin lihat di tulisan di The Economist gitu ya. Mereka mempertanyakan apakah masih perlu menggolongkan ADHD itu sebagai disability, even disorder gitu. Karena buat mereka it's not really, bukan necessarily itu gitu mendapatkan privilege. Bahkan cenderungnya harusnya ya udah sama-sama aja gitu. Jadi memang kalau perhatiin gitu ya, teman-teman yang kebetulan aku juga punya komunitas ADHD gitu. Aku founder komunitas ADHD, terus akhirnya sekarang kita lagi memperjuangkan legalitasnya udah jadi sih, cuma lagi ngurusin lebih dalam diurusin legalitasnya gitu. Terus itu tuh benar-benar beda antara ADHD yang dulu yang kita belum terlihat ya. Sama yang sekarang itu beda banget. Banyak banget masalah justru yang sekarang setelah ADHD. Terutama ketika anak ADHD ditaruh di inklusi tuh. Aduh, benci banget gua sama inklusi. Iya. Artinya memang jangan dilokalisir atau jangan di grouping ya. Biar aja dia masuk berbaur. Cuma kan sekarang sekolah zaman dulu sama sekolah zaman sekarang beda ya. Lo kalau ada label ADHD, jadi ini ngomong fair-fairan aja, nggak apa-apa nih. Kayaknya sih nggak apa-apa sih ngomong di sini. Jadi ada sekolah yang actively nyari anaknya, kalau anaknya bermasalah dalam tanda kutip nih ya, itu wah janjian ADHD nih, dicari diagnosis sampai kayak gimana supaya ini anak bisa keluar. Buat menjustifikasi kenakalan atau apa gitu, supaya anak ini bisa keluar dari sekolah itu. Gila.
Gitu. Ada. Dan begitu anak itu keluar, dia susah banget nyari sekolah normal. Gitu. Padahal kita sebenarnya bisa, itu treatable. ADHD itu sangat-sangat treatable. Dari kecil sampai dewasa itu sangat treatable. Aku pernah baca dan aku pernah dengerin gitu ya, beberapa podcast. Terus ada YouTuber juga yang saya dengerin itu. Bahwa sebenarnya there is also a blessing as an ADHD. Anak penderita ADHD itu sebenarnya ada blessingnya juga gitu. Benar nggak, Dok? Betul. Apa aja tuh? Jadi, balik lagi ya, prefrontal cortex-nya kan underdeveloped ya. Sebenarnya ada alasan kenapa seseorang itu sebenarnya prefrontal cortex itu nggak cuma di ini. Kalau kita lihat antara laki-laki perempuan, perkembangan prefrontal cortex laki-laki itu tuh lebih telat memang dibanding perempuan. Secara normal. Secara normal. Oke. Makanya ada istilah boys will be boys. Ya. Artinya otak dia masih bocah padahal udah gede padahal gitu. Karena prefrontal cortex itu baru terbentuk selesai nih kalau saya nggak salah ya, seingat 24 tahun tuh baru selesai. Oke. 24 tahun tuh cowok baru selesai. Makanya seringkali mungkin teman-teman yang ngerasa kayak, kok cowokku nggak pengertian. Kalau cowok lu di bawah 24 tahun tuh udah pasti prefrontal cortex-nya belum beres. Iya. Tapi ada alasan secara evolusioner. Kenapa sih cowok-cowok ini prefrontal cortex sengaja terlambat terbentuknya gitu. Karena di usia-usia awal, kalau kita masih hunter-gatherer, prefrontal cortex yang terlambat terbentuknya itu mainin peranan penting kalau kita lagi berburu. Buat survival. Itu out of the box thought-nya kuat. Jadi satu lebih nekat, dua out of the box. Pikiran out of the box. Kita namanya novel seeking behavior kita bilangnya. Jadi mencari perilaku-perilaku yang original, itu yang di luar nalar, di luar pola, itu lebih kenceng. Kalau kita berburu dengan pola yang sama, udah pasti kita nggak akan pernah dapet. Buruan kan. Gitu. Makanya setelah usia 24 baru dia mulai terbentuk prefrontal cortex-nya saat dia mulai jadi chief, mulai jadi kepala suku. Mulai butuh penalaran kan. Itulah kenapa juga. Iya. Itu juga ketika cowok-cowok mulai wise tuh di atas 24. Sementara cewek-cewek di usia belasan udah lebih dewasa gitu cara berpikirnya kan. Karena itu gitu. Makanya itu juga yang bikin anak-anak sekarang kalau dilihat kenapa nilai-nilai perempuan lebih tinggi di sekolah daripada laki-laki. Karena mereka punya pikiran karena lebih... otaknya udah lebih develop gitu loh. Tapi kan ada alasan. Nah, makanya itu juga kenapa pada laki-laki ADHD lebih kelihatan lagi. Karena memang dasarnya udah terlambat kan dibanding perempuan. Itu ada range tahun nggak sih, Dok? Misalnya anak ADHD itu dia terlambatnya 2-3 tahun daripada yang normal supposed to. Atau ada polanya atau enggak? Itu sebenarnya beda-beda. Itu kan spektrum ya. Sekarang semua gangguan tuh spektrum. Jadi ada yang berat, ada yang buruk. Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi intinya gini, out of the box thinking sama novel behavior itu kan penting ya. Untuk pada beberapa industri ya. Betul. Terutama industri kreatif lah ya, yang harus problem solvingnya tuh di luar kelaziman. Yang gitu-gitu itu kan sebenarnya kan kepake gitu loh. Kayak makanya kan ada penelitian, aku lupa di mana, kayak pengusaha itu mayoritas ADHD. Jadi persentase ADHD di kalangan pengusaha tuh lebih tinggi daripada yang bukan ADHD gitu. Jadi orang yang punya ADHD kecenderungan lebih bisa memanage sesuatu yang lebih kompleks dan butuh banyak thinking berbeda gitu ya? Ya, out of the box thinking. Tapi kan itu artinya dia nggak bisa bekerja dengan rutinitas ya. Itu ada plus minusnya emang. Jadi nggak bisa di kerjaan yang monoton tiap hari, duduk gitu-gitu. Pantesan saya pernah lihat tuh ada stand up komedian Trevor Noah, dia ngaku ADHD. Terus ada beberapa selebriti juga yang memang kerjanya kan dia memang dari satu kerjaan kreatif ke kreatif lain gitu-gitu. Jadi kebayang, mungkin dia jadi malah lebih perform di area itu ya. Nah itu juga alasan kenapa aku kalau misalnya obat nih, kalau pasien ADHD bisa ke aku, mereka nggak minum obatnya serutin itu kalau udah selesai terapi. Karena you have to control your own brain gitu loh. Your own behavior and your own emotion gitu kan. Perilaku, emosi sama pikiran tuh masih kita kendaliin. Jadi ketika kamu lagi butuh pikiran yang kreatif, ya nggak usah diminum obatnya gitu. Karena ada penelitian bahwa
persepan ADHD di satu daerah itu bisa menurunkan angka pendaftaran usaha baru di daerah itu. Serius? Segitunya. Dan itu bermakna penelitiannya. Jadi dalam tanda petik gitu ya, menetralisir ADHD dengan obat justru malah menurunkan productivity dalam konteks tertentu tadi ya? Iya. Karena kan balik lagi itu otak kan perlu ya. Nggak semua, kita nggak bisa bikin otak tuh satu negara sama semua gitu. Jadi at some point stimulus itu memang perlu dalam kondisi tertentu ya? Iya. Nggak semua orang bakal hidup jadi pengusaha, nggak semua orang hidup jadi pegawai kan. Mereka masing-masing punya pilihan sendiri dengan skill sendiri gitu. Dok, mungkin boleh dijelasin nggak cara kerja obat ADHD itu gimana sih sebenarnya? Apa yang dia kerjakan di kepala kita saat kita ini jadi ngomongin obat nih. Karena tadi udah disinggung soal obat ini. Gua agak gimana kalau udah ngomongin obat. Jadi obat ADHD itu obat ADHD itu segala obat biasanya yang jadi kalau di internasional ya, obat ADHD itu ada 2 yang drug of choice-nya. 1 metilfenidat, okay. 2 itu amfetamin. Ya. Okay. Kalau ngomongin amfetamin panjang nih ceritanya. Ini obat ya, tolong BNN jangan Kalau amfetamin panjang nih ceritanya nanti. Masalahnya ribet tuh. Kalau ya sebenarnya masyarakat anak-anak Indonesia butuh nggak sih 2 ini? Butuh menurutku. Jadi teman-teman udah banyak banget karena yang boleh masuk ke Indonesia tuh cuma metilfenidat. Oke. Yang amfetamin itu nggak bisa masuk. Karena tergolong narkoba. Atau apa? Lu nanyanya gitu sih. Yang harus. Jadi di Indonesia dia masuk kategori narkoba kan? Di Indonesia, nah itu lucunya. Amfetamin itu satu-satunya psikotropik di seluruh dunia. Masuknya tuh golongan psikotropik seluruh dunia. Cuma Indonesia yang masukin itu ke narkotik. Di negara lain nggak? Nggak. Yang negara lain masukinnya ke psikotropik. Oh. Oke. Kalau mau cerita lengkap nanti gue cariin sumber lain. Seru. Kenapa tapi bisa kayak di gitu? negara lain fungsinya itu memang purely buat obat stimulus ADHD. juga, ADHD. Tapi memang ini kan dua-duanya stimulan ya. Memang ini rentan disalahgunakan. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya dia tuh nahan pengambilan kembali dopamin di otak. Jadi dopamin di otak itu ditahan supaya dia nggak diambil lagi ke dalam tubuh, nggak diserap tubuh, jadi dicelah di otak tuh jadi jumlahnya lebih banyak. Oke. Gitu. Itu ada 2 itu sih, jadi obat yang biasa kita pakai. Gitu. Ada lagi yang non stimulan. Non stimulan itu kayak dulu tuh ada namanya atomoxetin ya. Itu nggak ada terus habis itu stop produksi di Indonesia waktu itu, kayak karena kurang populer waktu itu. Itu sih. Jadi satu-satunya opsi untuk Dr. James kalau ngeresepin pasien itu dengan satu obat tadi, metilfenidat. Itu bagaimana sekarang peredarannya? Apakah aman atau dia maksudku apakah itu masih disalahgunain atau emang? Ya sekarang gini, metilfenidat itu kan penting buat apa? Buat gini sih, penanganan ADHD terutama pada anak-anak ya. Karena pada dewasa penggunaan obat tuh nggak sekrusial itu sebenarnya. Karena kan selama ini dia bisa survive aja kan, gitu. Kalau pada anak itu penting sekali karena itu betul-betul membedakan antara dia bisa sekolah atau enggak. Itu akan menentukan level survival dia di sekolah. Iya. Untuk bisa melewati masa-masa sulit sekolah. Gitu. Makanya sebenarnya aku bilang ADHD yang dari kecil jelas biasanya lebih berat daripada yang dewasa. Karena sampai dia nggak bisa sekolah loh. Ya kan, dia nggak bisa duduk di kelas, dia nggak bisa ngikutin pelajaran, dibikin masalah di kelas misalnya gitu kan. Sementara mereka yang udah dewasa baru ke diagnosis itu kan sebenarnya berarti waktu kecil dia bisa lewat-lewat aja dong. Oh jadi sebenarnya crucial moments itu di anak-anak ya? Iya. Iya, dari kecil sampai SMP itu yang crucial momennya biasanya. Paling krusial. Bayangin kalau selama SD itu dia nggak bisa perform, dia dianggap bodoh, dianggap nakal, dibully. Itu udah pasti SMP-nya udah ngaruh banget kan.
Dan itu akan muncullah komorbid tadi. Iya, betul. Kalau dia nggak melewati itu. Nah, dan paling gampang kita kasih ya obat gitu. Dan kebetulan memang syukurnya itu obat di cover BPJS sih. Di cover BPJS. Cuma yang disayangkan kita udah 2025, tapi penyebarannya obat itu nggak sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Gitu. Penegakan diagnosis di pelosok-pelosok Indonesia itu nggak ada. Penelitian di Indonesia itu kalau nggak salah ada yang dapat waktu itu di Jogja ya penelitian itu dokter saya sendiri, itu guru juga, Dokter Dwijo itu dulu bikin penelitian di Jogja itu ada 20-25% kalau nggak salah di kelas. Kalau kita mau turunin aja dari 10-15% dari angka di internasional lah ya, kira-kira antara 10-15. Hitung aja, itu dikalinya jumlah anak Indonesia. Berapa cakupannya itu harusnya kan segitu ya. Tapi kita di yayasan tuh sering banget nemu orang tua yang kesulitan untuk dapat akses obat itu. Gitu. Ada satu di daerah Sulawesi pernah ngontek saya bilang, "Dok, kira-kira obat ini nyarinya di mana ya kalau di sini? Kita kan ada jaringannya." Terus saya nanya sini situ gitu. Ada kok dok di sini gitu, dicari tetap nggak ada misalnya. Itu kota besar loh, salah satu kota besar di Pulau Sulawesi itu ada, saya nggak mau sebut lah, ada gitu. Terus satu di Sumatera Utara, saya ketemu ibu-ibu yang anaknya ADHD, kesulitan untuk dapat obatnya. Saya udah refer ke teman saya waktu itu di sana, udah dapat resepnya, sampai di apotek ditolak. Alasannya, "Bu, ini bukan buat anak-anak, ini buat pecandu." Nah, itu di Sumatera Utara itu kejadian waktu itu. Chatnya masih ada sampai sekarang. Jadi kata ibunya, nggak dikasih, katanya buat pecandu bukan buat anak-anak. Padahal di Permenkes bilang itu memang buat ADHD gitu. Dan udah ada resepnya kan pasti? Udah ada resepnya. Iya. Udah ada resepnya. Udah dikonfirm juga sama dokternya. Udah ditelepon, tetap aja gitu. Terus yang sedih itu di Jawa Barat ya, Jawa Barat di Bandung. RSJ Bandung tuh Cisarua kan ya, kalau nggak salah. Ya, RSJ Cisarua Bandung. Itu tuh saya punya ada satu yang chat di media sosial, ya kita memang ada kadang-kadang ngechat gitu ya. Itu curhat ibu itu dari desa di Jawa Barat lah pokoknya yang cukup terpencil. Dia kalau anak itu sampai harus pagi-pagi jam 4 pagi bangun setiap bulan ya, jam 4 pagi bangun naik angkot ke RSJ itu untuk dapat obat. Dapat metilfenidat itu buat anaknya bisa sekolah. Jadi setiap bulan anaknya tuh harus izin ke sekolah untuk dapetin obat itu. Karena obat di daerah dia nggak ada. Karena daerah dia cuma ada di RSJ itu doang. Itu untungnya masih pakai BPJS ya. Sampai di Bandung, terus pulangnya jam berapa Bu? Gitu. Wah, pulang udah malam dok, jam 8, jam 9. Coba. Jauh berarti ya? Jauh. Dan apa ya, yang sedih itu kan ya itu 10-15% populasi anak ya. Iya. Bayangin kalau 10-15% populasi ini anak ini gagal sekolah, dia nggak bisa berprestasi. Kita kehilangan SDM Indonesia berapa banyak gitu kan? Iya, betul. Artinya ada dua persoalan di sini menurutku ya. Satu, miskonsepsi soal obat. Tadi kan mungkin dokter sudah cerita bahwa obat itu buat anak-anak sangat penting. Sementara di pandangan masyarakat masih ada persepsi bahwa itu bukan sebuah kondisi yang membutuhkan obat. Betul. Kalaupun dia butuh obat, obatnya ini bukan buat anak, obat buat pecandu. Tadi ada persepsi gitu. Iya. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah antara supply dan demand-nya nggak sama. Artinya antara jumlah penderita ADHD anak dengan jumlah obat yang tersedia di market, aksesnya masih susah. Gitu. Kira-kira itu dua isu krusialnya berarti ya? Ya, aksesnya masih susah. Jadi banyak yang belum dapat akses itu ya padahal butuh. Persoalan terbesar soal akses itu, ketersediaan obat, apakah memang satu karena ketidakadaan pabrik atau memang nggak ada, atau menurut dokter itu karena persoalan memang
memang karena regulasi atau apa yang kira-kira yang menjadi persoalan? Kenapa obatnya susah kalau menurut dokter? Satu, emang dia psikotropik golongan 2 ya kalau nggak salah itu. Jadi emang itu obat yang sangat dibatasin ya. Gitu. Cuma ya balik lagi yang lucu ya, ADHD dewasa tuh ngerasa bahwa mereka butuh obat gitu. Sementara menurut saya yang dewasa tuh nggak, ya lu udah bisa survive dari kecil sampai dewasa terus sekarang butuh obat tiba-tiba gitu kan. Sementara yang anak-anak nih yang sebenarnya mereka yang sangat-sangat butuh untuk dia bisa survive gitu kan. Malah sering kali nggak dapat, orang tua sering kebingungan gimana caranya anak ini dapat gitu. Dan sedihnya sering kali kadang-kadang saya nggak mau nyalain siapa-siapa nih ya, tapi emang kayak kadang-kadang stok obatnya nggak ada gitu. Nasional hilang gitu. Wah udah kalau nasional hilang pusingnya luar biasa. Apalagi pabrik obatnya itu cuma satu loh yang produksi obat ini. Di Indonesia? Di Indonesia cuma satu. Gitu. Dan kalau dia kosong udah bubar satu negara itu berantakan tuh. Kalau udah kosong tuh pasien-pasien pada ribut biasa, pagi orang tua gitu. Mudah-mudahan bisa didengar ya sama regulator. Dan ada saran nggak, masukan kira-kira what should we do to tackle, apakah memproduksi lebih banyak obat atau mulai mempertimbangkan kajian-kajian soal definisi psikotropikanya atau segala macam? Kalau menurutku sih ada beberapa yang bisa dilakukan ya. Cuma dari dulu memang banyak dokter saya rasa udah memperjuangkan tapi masih mental aja. Gitu. Mungkin nomor 1 kita harus stop masukin amfetamin di narkotika ya. Itu ya ibaratnya kita beda sendiri dari seluruh dunia gitu kan. Tapi Indonesia paling sering beda sendiri di seluruh dunia ya. Nah itu tuh kita harus pindahin itu menurut saya, karena ya dari segi keilmuan nggak benar. Dari kedua juga memang anak-anak banyak yang butuh. Gitu. Kedua kalau memang harus, saya paham bahwa obat-obat kayak gini sering disalahgunakan, tapi bukan berarti kita mencegah penyalahgunaan dengan nyetop supply buat karena medis ya. Karena yang jadi korban anak-anak. Artinya kan memang pengawasannya harus ditingkatin ya, bukan dengan cara nyetop obatnya ya. 10-15% anak-anak itu gede loh. GDP yang hilang sekian tahun kemudian tuh besar banget pasti. Kalau ini nggak dibetulin gitu. Program pemerintah buat membangun nutrisi lewat MBG jangan-jangan jadi malah nggak worse kalau anak-anaknya nggak bisa survive dari sisi perkembangan otaknya. Dikasih makan banyak juga gizinya cukup, kalau dia perkembangan otaknya di SD ya dia akan kesulitan untuk belajar dan sekolah kan. Ketika dia kesulitan untuk belajar dan sekolah, berapa persen tuh bakal hilang. Kalau mau kita, Indonesia kan 270 juta jiwa ya. Hitung aja kalau anak 5% aja, kita mau pakai persentase paling kecil ya di negara maju 5% aja. Hitung aja berapa juta, tetap aja gede. 5% dari 270 juta itu berarti anak-anak, kan hitungnya anak-anak. Coba yang anak-anaknya berapa persen? Aku pernah ngitung sih, masih gede. Kalau total penduduk kita 270 ya, anak-anaknya taruh 5% ya. Anak-anak dari 270 itu mungkin sekitar 10-15 juta ya. 15 juta, berarti 15% dari itu kan, yang penderita ADHD 20% itu sekitar 23 jutaan. Banyak itu. Itu banyak loh. Itu kan nanti jadi masalah loh. Ini penelitian, aku lupa ya penelitian atau bercandaan ya. Jadi katanya 50% pengusaha sukses itu ADHD, tapi 50% penjara itu ADHD. Karena dia nggak bisa mengerem tadi. Satu nggak bisa ngerem. Dua, dengan self esteem yang buruk dia ngapain memperjuangkan apapun, terutama ketika di SD udah kayak dibully, nilai jelek, dibego-begoin, dianggap nakal gitu. Dia nggak punya kelainan gitu. Nah, dianggap cuma emang kamu yang bermasalah gitu kan. Ini menarik sih soal, mungkin ini kita akan masuk ke beberapa pertanyaan terakhir, Dok. Artinya orang ADHD itu akan jauh lebih dekat mungkin nggak ke guilt, bersalah gitu, perasaan tidak diinginkan, sampai akhirnya mungkin suicidal gitu, Dok. Nah, itu ada korelasinya nggak? Gini, itu kan udah masuk komorbid ya. Iya, komorbidnya. Kalau komorbid ADHD mah banyak banget gitu. Ya bisa itu kejadian, bisa juga jadi agresif, bisa jadi agresif, bisa jadi antisosial. Karena kan dia nggak punya rem ya, dia ngelakuin apa aja yang mau dia lakuin, terutama yang berat ya dia main jalanin aja. Gitu.
Sementara kepribadian itu kan selesai terbentuk di usia 18 tahun tuh. Oke. Jadi kita sebenarnya kejar-kejaran sama waktu. Jangan sampai di usia 18 dia jadi orang yang punya kepribadian yang tidak kita harapkan gitu kan. Oh, Gitu. jadi titik finishnya itu di 18 harusnya kita ngelihat anak-anak itu. 80-90% penjara itu kan isinya pasien dengan gangguan kepribadian. Itu ada penelitian yang aku pernah. Wow. Dok, mau tanya, ini personal question. Dokter kan tadi sempat bilang di diagnosis. How do you survive? Kalau dulu mah survive-nya berdarah-darah, nangis-nangis. Apakah ini juga yang ngedrive dokter jadi psikiater? Iya, sebenarnya aku dulu masuk kedokteran karena pengen jadi psikiater. I see. Karena memang ya waktu itu aku didiagnosis kelas 2 SD ya sama dokter Dwijo waktu itu namanya. Dia masih praktek sekarang. Jadi dokter Dwijo tuh dulu yang ngediagnosis saya, terus sampai waktu mau masuk psikiater aja, sampai konsultasi dok saya mau jadi psikiater aja kayak gitu. Oh iya gitu. Intinya gini sih, saya selama jalanin pendidikan psikiatri saya happy karena itu passionku. Tapi kalau selama kedokterannya, oh itu nangis. Tapi masa kecil aman-aman aja dengan nggak aman juga. Ya, minum obat gak dok? Minum. Oh minum. Minum aja penilaian masih pas-pasan. Oke. Dan harus belajar ekstra dibanding orang lain gitu. Apa yang paling challenging waktu kecil dulu yang dialamin sama Dr. James? Momen. Gimana ya? Mungkin yang paling challenging buat saya itu ADHD itu sebenarnya ada istilah kayak gini. Hampir semua ADHD itu punya gangguan bahasa biasanya. Bahasa? Ya. Oke. Jadi banyak banget ADHD yang punya masalah disleksia. Biasanya makanya ada komorbid disleksia tuh banyak tuh. Jadi kesulitan untuk memahami bahasa tuh susah gitu. Jadi awal-awal kalau inget-inget dulu SD itu paling susah ya memahamin bahasa. Bahasa asing? Atau bahasa Indonesia? Oh. Jadi ngobrol ya bisa, tapi ketika kita baca nih kata perintah itu nggak masuk, nggak ngerti maksudnya apa. Jadi itu yang paling lumayan challenging buat waktu kecil ya. Jadi artinya memahami bahasa itu sendiri, konteks dan segala macam. Tapi kalau waktu kecil tuh nggak, jujur sih kalau kecil tantangan ADHD tuh biasanya nggak kecil sih, bukan dari kecilnya. Biasa komorbiditas di dewasanya itu yang biasa lebih challenging ya. Yang lebih challenging tuh setelah dewasa itu challenge-nya lebih banyak. Tapi aku jadi selalu penasaran kalau seorang pengidap atau pemilik dari kondisi itu, tapi juga sekarang at some point dokter juga punya knowledge tentang itu dan sekarang harus juga mentreatment orang lain. Jadi kan antara kondisi sebagai pasien sendiri, sebagai orang yang tahu ilmunya dan sekarang juga itu gimana mengatur, apakah at some point dokter udah pasti kalau asumsi orang kan kalau Dr. James udah jadi dokter pakar psikiater nggak mungkin symptoms-nya itu berdampak karena pasti udah punya antidotnya gitu. Apakah benar asumsi itu? Jangan-jangan atau salah? Sebenarnya ya biasanya sih yang jadi masalah kalau aku tuh kalau yang dewasa ya komorbiditasnya sih yang paling sering. Gitu. Kalau komorbiditas mungkin biasanya aku cukup merasa nggak susah buat aku untuk ngadepin komorbiditasnya gitu loh. Cuma seringkali gini sih, orang datang ke aku tuh, aku makanya nggak nyaranin datang ke aku ya, karena biasanya yang terjadi pada kecewa gitu. Loh, kenapa? Karena memang kadang-kadang realitanya kamu jadi ADHD itu PR-nya berat banget. Olahraga tuh harus rutin, 4-5 kali seminggu. Karena stimulus. Karena olahraga akan bikin regulasi neurotransmitter di otak jadi lebih baik. Kalau olahraga rutin, otak nggak bisa mikir. 1, 2, kalau aku sendiri biasanya nyaranin pasien mindfulness, meditasi. Itu PR semua. Wah, dan nggak gampang gitu loh. Seringkali kayak orang, biasanya manusia memang senengnya jalan pintas ya. Gimana caranya biar langsung selesai gitu kan. Mindfulness itu berarti kan berusaha untuk fokus ke satu hal demi satu gitu ya. Enggak, karena ADHD kan otaknya cenderung untuk gampang
distract ya? Latihan sadar kalau aku bilang. Oke. Makanya sebenarnya kalau anak-anak dilakukan brain neurofeedback gitu, ada penelitian neurofeedback itu membantu untuk anak-anak. Gitu. Karena basically neurofeedback kan latihan ya. Latihan mindful kalau saya bilang. Gitu. Tapi masa kan kalau anak-anak disuruh mindful kan susah ya. Tapi masih orang dewasa harus pasangin alat supaya mindful kan sebenarnya bisa sendiri gitu. Ya, meditasi berarti. Meditasi. Iya. Itu kan PR ya. PR banget. Tapi itu memang jalan menuju stabilitas kan? Iya. Dengan olahraga dan meditasi. Kadang masih sulit untuk terima kadang-kadang di dunia mental health ya. If you wanna get out of the pain, you have to go through the pain. Itu susah banget untuk nerima biasanya. Jadi harus dilewatin, bukan Hindarin. ditolak atau dihindarin. Iya. Kayak gampang ini, if you wanna get out of the hell, you have to go through the hell. Iya sih, benar juga sih. Mau keluar dari neraka ya harus lewatin neraka. Ada lagi terminologinya, the only way out is way in kan. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan lo masuk gitu. Iya. Bukan. Ya. Benar. Dok, kalau ada di antara nanti orang yang nonton gitu. Terus dia mau cek. Apakah langsung datang aja ke psikiater atau dia punya screening awal yang perlu dia harus lakukan dulu gitu. Bagaimana sih sekarang ini kalau kita orang ini yang merasa kayaknya gue punya nih symptoms, anak gue kayaknya punya. Bagaimana cara metodologi diagnosis atau datang kemana nih? Kalau anak-anak mah bawa aja. Langsung bawa aja. Baru masuk nggak usah masuk, udah nunggu di depan aja udah tahu kok. Udah bisa kelihatan. Biasa kalau yang benar-benar jelas ya, itu lagi nunggu di ruang tunggu aja udah ketahuan tuh ada atau enggak. Anak-anak lihat dari skater gitu ya, bisa dia. Dari dia suka nggak bisa diam atau starter. Banyak gitu. Kalau anak ADHD mah biasanya kayak baru duduk nih. Pasien-pasien saya tuh kadang-kadang lucu. Duduk di ruang tunggu nih, anak kecil ya umur berapa lah, 7-8 tahun itu duduk. Terus di sebelah ada orang lain kan nunggu gitu, om gitu. Om dari mana gitu. Si omnya yang ngerasa kayak ini anak dari mana tiba-tiba nanya gitu kan. Itu udah kelihatan dari situ. Itu udah kelihatan jelas gitu. Kita ada komunitas ADHD lagi ngumpul terus tiba-tiba ada ibu-ibu lagi datang bawa anaknya gitu kan ya. Ada beberapa anak kita yang teman-teman ADHD bahkan udah cukup sadar sampai saya bilang, "Loh, kalian keren ya, udah bisa diagnosis cepat banget gitu." Kayak anak-anak kecil gitu kan. Kelihatan pada bisik-bisik, "Dok, itu bukannya autis ya. Dok, itu bukan autis ya." Udah, enggak usah dia. Terus habis itu tiba-tiba ada lagi tuh anak kecil satu cewek gitu ya. "Mama, nggak suka sama om yang itu." Dikeras-keraskan terus kita semua ada bilang, "Nah, yang itu ada." Jadi udah bisa terlihat ya. Udah bisa kelihatan sebenarnya. Tapi pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau kita sebagai orang tua, pada titik mana kita merasa ini harus periksa? Kan nggak perlu nunggu sekolahnya merasa dia jadi bermasalah dulu. Apa perlu? Jangan-jangan. Jadi ke dokter itu apakah ketika sudah menjadi persoalan secara sosial atau memang harus diantisipasi sebelumnya? Nah, kita harus lihat dulu definisi kriteria gangguan jiwa ya. Kita kan semua kriteria itu kan yang bikin kita mainly refernya ke Amerika kan DSM ya. Diagnostik Statistik Manual. Jadi pertama kali ngeluarin kriteria diagnostik untuk ADHD itu DSM. Nah, kita mesti lihat dulu nih yang namanya gangguan. Saya selalu bilang ini, bedain antara spektrum sama gangguan. Oke. Orang bisa aja punya kecenderungan ADHD tapi kita nggak bisa bilang dia gangguan. Oke. Terutama ketika dia punya ketika dia punya cara berpikir yang memang kelihatan banget ADHD, tapi dia nggak punya gangguan. Kenapa kita bilang nggak punya gangguan? Itu kalau dia nggak ada disabilitas. Oke. Gitu. Disability itu ada beberapa tuh yang mesti kita perhatiin. Satu, fungsi peran, fungsi dia untuk kerja, fungsi dia untuk sekolah, fungsi sosial, gimana dia berrelasi, bisa nggak relasi cukup baik nggak, fungsi pemanfaatan waktu luang. Jadi kalau dia lagi nyantai-nyantai, itu gimana? Maksudnya kalau lagi nggak ngapa-ngapain tuh ngapain? Gitu. Terakhir perawatan diri. Kayak mandi, makan, itu jadi patokan ketika seseorang itu bisa kita anggap punya disorder. Gitu. Dan kalau itu nggak ada masalah ya, kenapa harus dibawa gitu loh?
aku punya cerita kayak gini. Aku pernah punya klien. Oh, ini sering kejadian sih. Ada orang datang gitu, pasien datang gitu. Ini hampir semua. Jadi ceritanya aku hampir samain semua ya, maksudnya kayak beberapa tipe-tipenya mirip lah. Dok, saya nggak ngerasa bisa konsentrasi, nggak bisa cukup konsentrasi. Gitu. Saya nggak bisa perform gitu. Saya stres ngadepin kuliah saya misalnya. Gitu. Terus saya tanya, emang sekarang nih saya akhirnya sering nanya gini, emangnya GPA kamu atau IP kamu berapa? 3,9. Saya rasa saya ADHD deh. Karena saya nggak bisa dapat 4. Ya menurut saya gini sih, maksudnya kayak banyak banget sekarang ADHD orang dewasa yang nyari apakah saya mungkin ADHD itu satu untuk perfectionistic style-nya dia. Yang ketika saya bilang kira ya IP lu segitu, terus gua gimana yang 2 koma gitu kan. Kalau yang 2 koma datang terus gua kayak saya ADHD, saya nggak bisa belajar, masuk akal lah gitu ya. Tapi saya nggak bisa reach my full potential gitu loh. Kayak pertanyaannya, kenapa lu harus ngejar full potential lu gitu? Maksudnya yang masuk full potential, apakah jangan-jangan emang full potential lu segitu? Kenapa lu harus kejar sampai 4 atau lu harus sampai jadi nomor 1 di kampus gitu? Terus yang kedua ya itu kadang-kadang ada orang-orang yang datang, tapi tujuannya buat misalnya ini yang mungkin buat masukan buat pemerintah juga ya. Sekarang tuh ada banyak banget beasiswa yang dalam tanda kutip ada jatah buat ADHD gitu loh, atau disability ada. Dan aku udah lihat tuh, jadi diagnosisnya gampang banget. Dokter manapun bisa tanda tangan, dapat diagnosis itu, lu dapat jatah gitu. Ini beasiswa kuliah gitu? Beasiswa kuliah. Wow. Dan itu ada yang hunting loh, padahal normal. Buset. Beneran hunting ke dokter-dokter buat dapat diagnosis itu, terus dia bisa apply di situ, padahal bukan ADHD. Menarik ya? Ada lagi yang terutama perusahaan multinasional tuh yang sering terjadi. Orang-orang yang sengaja nyari diagnosis ADHD supaya dapat privilege dari kantor, itu ada. Dapat ini kali perlakuan khusus dengan apa mungkin dia dapat ini. Oke. Masuk akal. Wow. Ya. Oke. Jadi menarik banget sih. Ini last question. Menurut dokter saya punya ADHD nggak? Sekilas. Nggak boleh. Dokter tuh nggak boleh ngediagnosis di sini, nggak boleh. Ingat aja. Jadi emang dokter itu, jadi namanya ada peraturan di mana kita sebagai psikiater atau psikolog itu nggak boleh diagnosis tanpa meriksa. Itu harus diperiksa dulu. Walaupun sebenarnya kalau boleh jujur yang namanya psikiater atau psikolog tuh di otak pasti udah ada kayak, ini kayaknya ini deh gitu. Atau bahkan udah tahu, gue yakin dia ini gitu. Atau itu nggak boleh. Ada nggak ke perbedaan antara misalnya dokter yang punya kondisi sama dokter kejiwaan yang nggak punya kondisi, itu dia punya level of diagnosis yang berbeda nggak secara insting gitu misalnya, karena dia pengidap juga di saat yang sama itu. Kalau menurut saya enggak ya. Itu semua sama aja. Masalah jam terbang sih itu. Oke. Jadi kalau memang dia jam terbangnya cukup tinggi di bidang di ADHD, tentu dia akan lebih aware ya, gitu, lebih gampang lihat. Ibaratnya ini bercandaan aja sih, kayak kita sering bercanda kayak kalau dokter anak tuh, anak kecil masuk dari pintu depan gitu, udah tahu tuh nih DBD atau tipes gitu. Oke. Aduh, banyak banget nih, masih banyak yang ingin saya tanyain dok, cuman waktunya tidak terbatas. Saya tahu ini agak terbatas, jadi saya tahu buat orang-orang ADHD itu biasanya attention-nya kan terbatas ya waktunya. Dan kadang-kadang kalau nonton juga mungkin nggak mau panjang-panjang, jadi kita nggak boleh terlalu panjang-panjang juga nih, nanti biar orang nontonnya sampai selesai. Anyway, terima kasih banyak atas waktunya dok, mudah-mudahan kita bisa terus kolaborasi. Kami tunggu kalau nanti misalnya ada insight-insight baru dari Dr. James. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan lah terhadap teman-teman. Kalau misalnya nanti mau diliput teman-teman di komunitas ADHD, kita kasih tahu juga. Saya sih pengen dengar juga cerita-cerita menarik soal
kisah sukses para pengidap ADHD. Mungkin tadi kalau misalnya ada anak yang sekarang jadi ngerjain apa, punya kreatif di mana, supaya mengencourage bahwa ini sesuatu yang bisa di treatment, jangan anti sama obat, dan normal aja, nggak usah dipisah-pisahin, nggak usah dilempar ke sana kemari gitu. Ini bukan sebuah cacat secara gimana ya istilahnya, orang ngelihatnya takutnya masih dalam kondisi kayak orang cacat atau apa gitu. Seringkali itu sih yang terjadi, kayak mereka dianggap nggak punya kapasitas sama kayak yang lain ya. Iya itu. Oke, sip. Thank you. Sampai ketemu lagi teman-teman di query selanjutnya. Terima kasih, Dok. Thank you. Thank you, Dok.